warahmatullahi wabarakatuh. Farul Wadat Atmaja. Sekarang tanggal 27 ya. Lihat HP dulu. Tanggal 27 Januari 22.31 jam setengah 11. Banyak yang bertanya-tanya tentang Carolina Reaper. Bagaimana menanam Carolina Reaper? Kok susah, banyak yang kena masalah. Nah, terus terang saya sendiri pun belum merasa ahli dalam menanam Carolina Reaper. Harus full time, harus fokus, nggak bisa ditinggal. Apalagi untuk pemula, disarankan kalau pemula nanamnya yang cabai hias dulu aja. Kalau Carolina Reaper itu bahkan yang sudah puluhan tahun nanam cabai itu belum tentu bisa berhasil nanam Carolina Reaper, karena Carolina Reaper itu sangat sulit. Butuh pemahaman, tidak bisa hanya sekedar teoritis, butuh pengalaman ini yang paling berharga. Di Indonesia yang bisa nanam Carolina Reaper ini hanya segelintir orang, dan itu pun tidak bisa dalam jumlah banyak, bisa kehitung jari deh. Nah, namanya nggak mau saya sebut, cari sendiri. Ada beberapa, seandainya pun ada yang bisa, biasanya kecil-kecil dan kurang bagus. Karena memang susah ya untuk mendapatkan Carolina Reaper yang bagus itu. Nah, banyak timbul pertanyaan, apakah Carolina Reaper itu mesti F1 atau F2 maksimal? Sebenarnya begini, definisi F1 itu banyak orang yang belum paham. F1 itu adalah hybrid atau hasil rekayasa genetika. Kalau misalnya kita nanam F1, seandainya pun kita beli langsung dari Carolina, South Carolina, kita bawa ke sini, itu saya jamin 90% gagal. Apalagi yang masih pemula. Yang pemula yang nanam Carolina Reaper lokal yang sudah dibesarkan di Indonesia aja, masih banyak yang gagal. Susah karena memang F1 itu, nah karena gini, cabai itu kan tetap aja meskipun cuman biji, dia adalah makhluk Tuhan, makhluk hidup juga. Di sana dia mungkin dibesarkan di greenhouse dengan lingkungan yang sudah bagus, yang memang sudah sesuai dengan indukannya dia. Begitu pindah ke sini, lingkungannya beda, perawatannya beda, cara nanamnya juga beda. Itu udah pasti bisa dibilang susah banget. Nah, saran saya malah kalau memang pengen nanam Carolina Reaper, pilihlah benih yang memang turun-temurun sudah dibesarkan di Indonesia. Gitu. Jadi dia DNA-nya sudah terkode bahwa ini lingkungan yang saya cocok. Itu yang memang sudah turun-temurun. Nah, Carolina Reaper ini kebetulan saya nanam trial error itu ada kali 3 tahun lebih. Trial error 3 tahun lebih. Itu pun nanamnya nggak di sini, nggak di Bekasi. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Bandung, Lembang. Nah, yang alhamdulillah ada yang di Garut juga, yang di Garut. Nah, alhamdulillah nih yang masih produktif nih di Kalimantan. Memang nggak gampang, dan itu pun dikontrol terus, diawasi terus, ya dari jauh dikontrol. Trial errornya 3 tahun. Dulu waktu pertama-tama itu masih kecil-kecil banget, ekornya masih pendek-pendek, terus buahnya juga nggak berurat. Ya udah, buah yang jelek itu diturunin lagi, ditanam lagi, udah F keberapa udah nggak tahu deh. Karena Carolina Reaper itu kan awal masuk 2014, ini mungkin bisa F ke-20. Tapi ya nggak apa-apa, dia sudah PO, udah OP, Open Pollinated. Open Pollinated itu artinya dia sudah bisa dikembangkan. Dan dia sudah beradaptasi. Ternyata makin kesini faktanya malah makin bagus. Padahal udah F ke sekian banyak, sekian puluh. Udah nggak kehitung deh, pokoknya dikembang biakin lagi. Saya pribadi tidak berfokus kepada keturunan. Memang keturunan penting, tapi perawatan juga penting. Kalau misalnya kita perawatannya bagus, dia akan menghasilkan, mengeluarkan keturunan aslinya. Bentuk ekornya keluar lagi, bentuk uratnya keluar lagi, dan seterusnya. Itu berlaku ke setiap tanaman loh ya. Bahkan manusia. Manusia itu juga kita udah keturunan Adam yang kesekian. Nah, tapi saya nggak mau bahas itu, terlalu jauh nggak usah. Tanaman aja. Tanaman. Nah, ini saya mau unboxing, kebetulan baru panen, ini petikan ke-4 kalau nggak salah untuk musim ini. Yang sebelumnya udah petikan ke-11,
ke 13 deh, ada dapat sekitar 13 kilo. 13 kilo. Petikan awal tuh dikit-dikit, ntar pas petikan ke terakhir banyak. Itu buahnya masih agak jelek. Nah ini kebun baru, petikan ke 3. Nah ntar kita mau timbang nih kira-kira dapat berapa kilo, dan kita lihat kualitas buahnya bagaimana. Sebentar ya, saya pasang tripodnya dulu. Hup. Cutter. Nah, ini dia. Kita tumpahin ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Habis. Nah, ini dievakuasi dulu. Nah, kelihatan ya. Ini buahnya ada yang, nah, berurat, berekor. Padahal dulu mah jelek. Nah, ini ada yang agak kurang ekornya. Nah, ini juga ada yang agak kurang ekornya. Terus, nih, ini agak bagus nih. Kita ambil jarak deket ya kameranya. Hup, sebentar. Nah, ini dia. Ini ada yang cakep nih. Oh, ini juga agak gede. Nah, ini kurang berekor, tapi tetap pedas. Oh ya, banyak yang nanya juga, kalau misalnya kecil dengan yang besar, bedanya apa sih? Sebenarnya sama juga. Ini yang nggak berekor, seandainya kita tanam dan perawatannya bagus, dia bakal berekor lagi. Jadi nggak usah khawatir. Sebetulnya menanam Reaper itu gimana ya? Kita saking sulitnya, kita bisa sampai ke bunga pertama aja tuh udah bagus loh. Kalau untuk pemula ya, apalagi sampai berbuah itu udah bagus banget. Meskipun buahnya cuma satu pohon, nggak usah berkecil hati, itu aja udah bagus banget. Nah, makanya kalau ada, cuma nanam nanti kalau bisa ya saat musim kemarau lebih mudah. Musim hujan bukan berarti dilarang, boleh aja, tapi agak susah ya, karena Reaper itu dia kena hujan sekali aja dia udah apa sih, gampang ngambek. Dia tuh ambekan banget. Belum lagi ntar kalau udah berbuah nanti ada lalat buah. Nah, ini udah F ke berapa saya juga nggak tahu deh, udah nggak kehitung. Yang penting dikembang biakin terus, kita nggak usah mikirin peduliin F-nya. Asal dia Carolina Reaper, kita bedah, kita tanam, sudah dapat bunga pertama aja itu udah hebat banget loh. Serius, udah hebat banget. Apalagi orang yang belum pernah nanam cabai sama sekali. Karena orang yang sudah nanam cabai berpuluh-puluh tahun aja belum tentu bisa. Susah. Dan perlu pemahaman karakter. Perlu trial error juga. Nah, ini mau coba kita timbang kira-kira dapat berapa kilo ya. Geser ke sini. Susah nih. Up. Kayaknya nggak muat ininya. Baskomnya. 91. Maaf ya, kita zoom dikit. Hup. Nah, $458. $700, $800, $900. 985. Masih banyak nih, 995. Tapi masih banyak tuh. Ini sementara kita masukin dulu ke kotaknya ya.
290. Cus. 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 737. Tadi berarti 1,7 kilo. Waduh, udah alhamdulillah banget ini, udah bersyukur banget bisa dapat hasil sebanyak itu. Nah, kita tumpahin lagi deh. Ini dia. Nah, itu dia Carolina Reaper. Nah, nanamnya nanti kalau misalnya musim kemarau ya, kalau misalnya musim hujan boleh, tapi susah. Nanam rawit aja susah musim kemarau, apalagi Carolina Reaper. Dia kena hujan sekali, 2 kali aja udah kuning, udah gampang stres. Kalau misalnya teman-teman punya greenhouse, boleh. Atau nanam indoor pakai grow light bisa. Ya nggak apa-apa, eksperimen aja. Cuman karena banyak pertanyaan tentang F. Nah, itu tadi penjelasannya. F1, F2, F3 itu nggak penting. Yang penting dia sudah lokal, sudah beradaptasi. Itu berlaku juga sama jenis-jenis lain. Misal strawberry paling gampang. Strawberry kalau kita ngambil dari Lembang yang dingin, kita bawa ke Bekasi, itu kemungkinan besar mati. Atau mandek, nggak mau berbuah. Tapi kalau misalnya dia sudah berhasil adaptasi di Bekasi, dia berkembang biak di Bekasi, dia sudah paham iklim Bekasi, dia udah adaptasi, itu nanti dia keturunannya itu akan bagus terus di Bekasi. Tapi kalau misalnya keturunannya kita bawa ke Lembang lagi, justru malah bisa rusak lagi, bisa jelek. Nah, jadi ingat ya, saya perlu tekankan, tanaman itu, semua tanaman apapun itu makhluk hidup. Mereka makhluk hidup, punya mekanisme adaptasi, punya mekanisme bertahan hidupnya masing-masing. Jadi jangan samakan mereka seperti handphone atau komputer. Kebanyakan kita yang pemula itu maunya idealis. Saya maunya yang berekor, saya maunya yang bentuknya seperti ini. Padahal nggak perlu juga. Kalau misalnya kita penanamannya bagus, ntar keturunannya bakal ikutan bagus kok. Yang penting DNA-nya udah masuk di situ. Gitu. Jadi tidak usah terpaku seperti itu. Lain hal kalau memang ada tuntutan yang spesifik. Contoh untuk penelitian atau untuk uji coba atau untuk rekayasa genetika, perlu seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar kita mau nanam, pengen ngerasain, ya beli buah utuhnya juga boleh, nyobain buah utuhnya juga boleh. Tidak perlu terlalu idealis, saya maunya nanam, saya maunya harus yang F1, harus yang keturunan murni. Waduh, harus yang berekor, harus yang apa, asal dia kita colek pedes rasanya, itu udah bagus deh. Udah bagus, itu udah Carolina Reaper, ditanam aja. Nanti seiring itu perkembangbiakan skill, pengalaman itu akan mengikuti. Jadi jangan tunggu semua sempurna, tapi lakukan sekarang dan kesempurnaan itu akan datang sendiri. Nah, paham ya? Kebanyakan kita yang pemula, saya dulu kayak gitu, maunya semua sempurna, semua pupuk udah disiapin, semua media yang terbaik disiapin, ternyata hasilnya nggak bagus gitu. Yang penting eksperimen aja, lakukan dari sekarang, ikutin koridornya. Tidak perlu harus saklek maunya idealis di awal, nggak perlu kok. Mereka ini makhluk hidup. Seiring kita jalan, berikan apa yang dia mau, bukan yang kita mau loh ya. Banyak orang yang salah, kita memberikan apa yang kita mau, makanan yang banyak, pupuk yang banyak, enggak juga kok. Yang nanam Reaper sembarangan pun ada yang berbuah juga gitu. Mereka punya mekanisme sendiri. Nah, makanya di pertanian organik itu sangat ditekankan. Jadi kita berkolaborasi dengan alam, kita bersinergi dengan sang pencipta dan ciptaannya gitu, bahwa mereka ini makhluk hidup juga kok. Jadi tidak perlu terlalu ngumpulin spek. Nah,
maunya yang speknya sekian, maunya yang kayak milih handphone aja, RAM-nya harus segini, memorinya harus segini. Enggak juga kok. Mereka ini tanaman, asal kita dari bibit yang sakit pun sebenarnya bisa. Dari bibit yang sakit asal kita turunin dia akan ketemu mekanismenya sendiri. Ya memang lebih bagus bibit yang bagus, tapi nggak terlalu kok, nggak terlalu gitu. Ya namanya juga untuk nanam di awal. Oke deh, sekian saja. Itu terima kasih, doakan kebunnya lancar, Carolina Reaper-nya lancar, supaya bisa mendistribusikan sensasi pedasnya ke seluruh Indonesia. Jadi semua bisa menikmati dan bisa tahu, nggak cuma ngelihat dari YouTube. Di luar negeri, di Indonesia juga udah ada kok, gitu. Udah banyak juga yang nanam. Oke deh, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.